fillah rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mencurah limpahkan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat yang paling agung, yaitu nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat Islam, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tak terhitung saking banyaknya. Selanjutnya salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpah atas uswah kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri-istrinya, para putra-putrinya, dan tentunya kepada seluruh sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, para tabi'in, para tabi'at, juga tabi'at, dan besar harapan semoga kita semua diakui sebagai umatnya. Amin ya Allah. Mangga untuk season yang pertama tasmi qiraat ayat yang kemarin, dua ayat 106 dan 107. Ada A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Manansa min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansah min ayati aw nunsiha min ayatin aw nunsiha tati nasi bi khairin minha bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus
تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Barakallahu. Kurang lanjut ayat berikutnya ayat 108. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila
الإيمان فقد ضل سواء السبيل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Nah, sudah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل Langan sing aya. Min qabl. Eta mah kena qabl, olah hange lam. Qabl. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل Qabl. Dengan kurang margi bakna olah. Qabl hange lam. Qabl. Anggapnya pemirum aya olahan. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل Ada oke sederhananya. Upami waqaf rum qalqalah itu paling mudah, termudah dibaca waqaf. Upami hurufna sanes qalqalah emang sesat. Seperti wal fat sesat teman. Seperti apa? Wal fajr. Teman ragu wal fajr qabl. Upami sanes qalqalah emang susah. Seperti walayalin ash. Sudah sesat dong. Wal as. Dah sesah sama. Sebab tekan dia wal asr tekan ini. Margi shad sanes qalqalah. Upami ba itu qalqalah qabl. Nang qabl. Jadi itu susah. Tahu ragu qabl. Itu qabl. Apa? Kenapa qalqalah? Qabl. Qabl. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء. Ragu-ragu qalqalah. Faqad dhalla. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان
am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dalla sawa'as sabil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Barakallahu fiik. Sabda acan dilanjut, mohon diperhatikan. Insyaallah kita bahas masalah ahkamul huruf ya, cara baca huruf supaya kita tidak keliru mana yang harus jelas, mana yang harus samar, mana yang harus dengung dan seterusnya. Ya. Untuk sekarang kita tulis dulu hukum nun mati dan tanwin. Banyak yang sudah tahu, tapi ada juga yang lihat dari cara bacanya masih keliru. Ya. Jadi baca nun mati tanwin saja masih ada yang keliru. Apakah itu harus dengung atau jelas atau samar dan sebagainya. Hukum nun mati dan tanwin itu hanya ada 4 ya. Hukum nun mati. Ini nun mati yang ini, tanwin yang ini. Fathah 2, kasrah 2, dhammah 2. Ini nun mati, ini tanwin. Nah, cara baca ini hanya ada 4. Cara bacanya ada 4. Ada 4 cara. Yang satu ilhar ya. Yang kedua idgham. Yang ketiga ikhfa.
Yang keempat iqlab. Izhar idgham, ini ikhfa, ini iqlab. Nah, ada 4 ya. Yang pertama izhar itu jelas, jadi nun mati dibaca aslinya jelas. Yang kedua idgham itu masuk, nun mati dan tanwin dimasukkan ke huruf yang berikutnya. Yang ketiga ikhfa itu samar, nun mati dan tanwin disamarkan. Yang keempat iqlab itu di suaranya dirubah, dipindahkan. Itu secara global. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama apa? Izhar. Izhar itu artinya jelas. Perhatikan di sini ya. Dan artinya jelas. Jelas apa yang jelas? Yang jelas itu nun mati. Nun mati atau tanwin. Itu jelas ketika bertemu huruf izhar. Huruf izhar ada 6. Hurufnya 6. Yang satu adalah hamzah, ha. Nah, ini ada 6. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ha, yang kelima kha, yang keenam ghin. Contoh ada di situ. Manansah min ayatin. Lihat di situ ada min ayatin. Min ayatin, nun mati jelas ya. Tuh lihat. Min ayatin. Min ayatin. Nah, ini min ke a itu izhar. Karena nun mati menghadapi a, nun mati menghadapi hamzah. Min, lihat ada nun matinya. Lihat di Quran boleh, lihat di sini boleh. Min a. Jadi dibacanya jangan ragu-ragu, jangan begini. Min a ini apa min? Apa mim? Nah, jangan ragu-ragu, dibacanya min jelas. Tidak boleh pakai pokola. Yang salah min a. Min ha. Itu salah, tidak ada pokola nun ya. Min jelas. Caranya nunnya jangan dibuang sebelum ke makhraj berikutnya. Ulah dilesotkeun si nun nanti sebelum kana a. Min a. Kabeh kan salamat dina min a. Mangga sok aya nu itu dina kana ha. Min ha. Min hum. Penyakit eta kalau dicageurkeun dibuang ya. Kesalahan total. Sebab izhar dibaca qola. Ini min jelas, min a. Contoh nun mati menghadapi a. Terus menghadapi tanwin menghadapi a sama. Min ayatin au nun siha. Au. Ini juga sama. Tanwin menghadapi a. Au nun siha. Min ayatin au nun siha. Apaan? Geos tong diperhatikan dia nama. Kadia lah, ya, perhatikan. Tanwin menghadapi a. Ini dibaca jelas. Ulah kieu min ayatin manusia. Karena teu puguh pamadegan maca teh saka sampurna we. Karena apa? Karena tidak tahu. Tidak tahu kalau itu izhar. Namanya ini izhar halqi boleh. Karena menghadapi huruf halam. Jadi setiap menghadapi huruf ini hamzah, ha, ain, ha, kha, ghin itu dibaca jelas. Nun mati atau tanwin. Ieu teh cara kudu apal, kudu tahan, kudu apal. Hurufnya genep kudu apal. Namun teu apal silakan. Macana ke bakal sakainget. Ya macam minha bisa mingha, macam min khosyatilah, ming khosyatilah sangeunana we. Apa? Ya tidak ada ilmu di dalamnya. Makanya harus ada ilmu, harus benar. Tuh, jelas yang hamzah. Contoh ha. Tadi surat anak awal minha, min ha, nun mati menghadapi ha, nih ha nih, min ha ya, min ha. Yang nun mati, yang tanwin, jurufin harin. Di Quran ada. Nih ha di tanwin, jurufin harin. Ulah juruping haring. Jurupin haring. Jelas ya, kudu jelas izharna.
Ain. Min aniyah. Min. Nun mati menghadapi ain. Min amalin. Min amalin. Nun mati menghadapi ain. Min amalin. Ini a. Nun mati menghadapi ain. Jadi lamun tanwina, lihat contoh. Sami'un alim. Nah, tanwin menghadapi ain. Ini nun mati menghadapi ain. Nun mati menghadapi ain. Jelas? Jelas. Jadi panah cara nanti kudu apal nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hamzah, ha, ain, ha, kho, gin. Lamun teu apal bakal salah maca. Wajib hafal. Yo wajib hafal, lamun teu dosa ya mah lamun teu hafal. Cuk dosa. Ya dina Al-Qur'an waratil Qur'an tartila. Tartila itu kata sahabat Ali radhiyallahu taala anhu adalah ditajwid dengan aturan yang benar. Seluruh sahabat tetap. Jadi sahabat Ali menafsirkan kata tartil. Kan tartilnya mah perintah Allah. Harus membaca Quran itu dengan tartil. Apa itu tartil? Maka sahabat Ali menjelaskan yang maksud dengan tartil itu adalah ditajwid dengan ilmu tajwid. Ini adalah bagian dari ilmu tajwid. Orang yang tajwid mah perlu paham we. Perlu apa? Ya itu teh aturan kudu nanti. Artinya maca Quran kudu make tajwid. Secara teori mah boleh. Ngan dina praktek kudu bener maca. Ustaz, pohodo ya lebih kuat 15 naon wae, tapi pas maca bener itu dosa. Ngan lamun pas maca itu bener, oh ya sih dosa. Ayo diajar mah nah, aya udur diajar. Lamun teu diajar, karena aja lamun teu diajar, geus lain waktuna, atuh aya nama urang diajar nu kieu mah waktu make tapi teu bisa. Itu bisa make naon? Karena yang begitu, nyinyir kan katanya. Nah nyinyir. Padahal atas usia di atas 50 tahun dan diajar ilmu tajwid. Waktu selain waktu diajar begitu orang mah, waktu make, tapi itu bisa Bisa. make naon namun itu bisa. Emang benar waktu make. Begitu mah barudak kaleutik aja begitu. Heuh, keur budak terus diajar kumaha. Ya kan? Jadi dosa gitu. Jadi ya kalau kita tidak belajar betul dosa. Tidak ada alasan untuk ya, kalau belajar ya berproses teman-teman. Ya, ain. Terus hak sama. Jadi prinsipnya setiap nun mati dan tanwin menghadapi huruf anu 6 ieu sadayana naon ya. Di Al-Qur'an banyak contoh. Banyak contoh di Al-Qur'an. Seperti ini. Alimun hakim menghadapi ha. Ya. Dan selanjutnya yang kho juga sama. Jadi banyak ya. Min khairin. Min khairin. Itu min macam tapi min khairin. Terus min ghillin. Min ummah dan sebagainya. Nah itu ya. Itu saudara satu contoh. Jadi untuk pertemuan ini pahami dulu idhar. Jadi setiap baca idhar mah jelas. Insyaallah tidak berbelit-belit. Paling apa? Mudah lah istilahnya. Boleh dikatakan seperti itu, mudah ketika kita membaca idhar. Karena idhar itu dibaca asli, nun mati dan tanwin bunyi aslinya itu. Idhar. Allah taala. Ya kita sudah selesai. Terus sudah bodas. Ayah, tapi udah dijelaskan. Dan ibu kumat bisa ngajar. Alhamdulillah seumur hidup lagi.
biasa mah Hansa. Hansa akidahan di mana? Asas mawas sifat. Kenapa dia diserah? Kami materi akidah itu diserah lebih tidak. Karena kan akidah banyak berseliweran pemahaman tentang akidah. Apa sih? Kayak kamar itu aku yang nur yang dari dan bulan itu sampai yang Al-Isra. Al-Isra ayat 110 ya. Diulang ya. Tauhid asma wa sifat maksudnya adalah kita menetapkan dan meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifatnya yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita tetapkan seperti itu, seperti Allah menetapkan nama-namanya dan sifat-sifatnya dalam Al-Quran dan Rasul menyampaikan dalam Sunnahnya. Kita mengimani dengan makna-maknanya dan hukum-hukumnya juga konsekuensi yang terkandung di dalam sifat-sifat Allah, gitu ya. Bedanya antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah aliran yang lain. Kalau yang lain itu kan ada yang menolak terhadap sifat-sifat Allah, ada yang tidak menetapkan sama sekali, yang mengatakan bahwa Allah tidak punya sifat, karena yang punya sifat itu adalah aku. Ada. Jadi terlalu banyak ayat Al-Quran yang harus dibuang kalau menolak sifat Allah. Karena yang menyatakan bahwa sifat Allah seperti itu Allah sendiri. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim saja sudah memuat apa? Memuat asma Allah dan sifat-sifat Allah. Kalau Allah itu kan mempunyai nama zat, asma zat ya. Nama zatnya itu adalah Allah. Kalau Allah ya tidak diartikan Allah mah Allah. Tidak diartikan dan tidak diasalkan. Allah itu Allah. Karena kita tahu Allah itu dari Allah. Kita tahu bahwa yang kita sembah Allah itu dari siapa? Dari aku. Allah menyatakannya sendiri dalam Al-Quran. Itu namanya asma zat. Nama zat Allah. Juga ada asma sifat. Berarti Ar-Rahman itu asma, tapi sifat juga. Allah itu Maha Pengasih. Ar-Rahim itu juga nama Allah, tapi sifat Allah juga. Allah itu Maha Penyayang. Kalau itu ditiadakan terlalu banyak. Berapa banyak ayat Al-Quran yang harus dibuang? Nauzubillahi min dzalik. Itu berseliweran di luar sana saudara-saudara kita berkeyakinan ya. Seperti itu, menolak apa? Menolak dan meniadakan sifat-sifat Allah ya. Atau sifat Allah itu dikerdilkan, tanda petik ya. Dikerdilkan itu sifat Allah itu di apa ya? Jadi ada sebagian, tidak ada sebagian, sama juga itu. Sekali lagi, dari situ bedanya ya. Kita harus tahu letak beda di mana Ahlussunnah wal Jamaah dengan golongan yang lain bedanya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah sekali lagi, Ahlussunnah wal Jamaah itu menetapkan sifat Allah seperti yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Rasulullah tetapkan dalam sunnahnya yang sahih. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, mengimani dan juga sama terhadap hukum-hukum konsekuensi di dalamnya ya. Diulang biar lebih jelas. Dalilnya banyak ya, seperti dalam Al-A'raf surat ke-7 ayat 180 ya. Lanjut kemarin di Al-Isra ayat 110. Lanjut lagi Allah berfirman sekarang ya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl. An-Nahl ayat 60. An-Nahl ayat 60.
biasa ditinggali Al-Quran. An-Nahl surat ke-16, surat ke-16 ayat 60. Diri kesami dalam catatan. Ayat berapa? 60. Nah, dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى Ya, artinya وهو العزيز الحكيم. betul ya. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Nah itu ya. Dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi. Nah, ya. Dalilnya. Walillahil matsalul a'la. Dan bagi Allah mempunyai sifat-sifat yang maha tinggi. Al-a'la, maha tinggi. Di dalam ditentukan kuno lain ke ayahnya sifat al-a'lanya. Ayat Mas Bro apa ke sifat 20? Ayat al-a'la. Nah, tanya ala-ala ayat. Ayat asana. Di api berkesan. Ayat itu ayat. Padahal Allah menetapkan dalam Al-Quran bahwa Allah itu al-a'la. Terus berikutnya terangkat namanya teh. Bahwa al-azizul ayat al-aziz ya. Al-hakim. Ayat. Kamar di kamar akhir itu situ ayat. Nah itu harus ayatnya harus kudu kena Mengapa harus ada? Karena Allah menetapkannya seperti itu. Nah, cenah Ustaz bisa diringkas ke sifat lain. Bahwa dia sifat Allah diringkas ke sudah terkandung dalam sifat yang lain. Ya nggak bisa. Kenapa nggak bisa ya? Sekali lagi karena terlalu banyak ayat Al-Quran yang harusnya apa? Yang harus dibuang tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, simpel. Jadi akidah Ahlussunnah Jamaah itu simpel, karena bisa dipahami dan sangat dimengerti. Karena kita tidak mengakal-akal, tidak diakal-akalkan gitu Allah. Yang ditolak, ente ditaktil kan? Tahu taktil? Kosongkan. Tadi kosongkan. Terus ente ditakwil. Nanti dicari makna yang lain. Ente ditahrif, ente dibelokkan. Terus ente takyid, takyid itu di bagaimanakan gitu. Yang mungkin misalnya Allah teh Qul huwallahu ahad, Allah itu adalah esa. Maha hijina Allah kata kita sebenarnya. Karena tidak apa? Tidak takyid. Gitu. Itu haruskan kumaha Allah. Kumaha calikna Allah di atas. Terkudu. Karena kita menetapkan sifat, meyakini sifat dengan konsekuensi hukumnya, tapi tidak apa? Tidak takyid. Dan awan jelas kita Ahlussunnah Jamaah itu menetapkan seperti yang Allah tetapkan dan tidak diakal-akal. Karena dalil dari Al-Quran sudah jelas sekali dalam Al-Quran. Ya lamun iman maka Al-Quran tinggal tutur kenaon we Quran gitu.
teu kudu make naon, teu kudu make logika. Gitu. Tuturkeun seperti dina Al-Qur'an. Lamun sareng Al-Qur'an gitu ya gitu. Da Allah menetapkan. Dalam surah An-Nahl ayat 60, dilanjut lagi dalam surah Ar-Rum ayat 27. Kita ditinggali surat ke-30. Surat ke-30 ayat 27. Ayat 27. Surat ke-30 ayat 27. Boleh dilihat. 27. Ya. Benar? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul masalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal 'azizul hakim. Dan dialah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya kembali dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Jelas kan? Dalam Al-Quran adanya jelaskan. Mengapa tidak iman? Mengapa menetapkan nama-nama yang lain misalnya yang tidak ada atau meniadakan yang ada? Kan sungguh aneh tapi nyata. Ari nu aya dieuweukeun anu eueuh diayakeun lucu kan? Kreatif. Tekan si kreatif itu agama mau akidah mah kan luar biasa sensitif. Sensitif. Tuh bisa di kreatif gitu. Jadi ya seperti itu berarti itu. Itu jelas ya bahwa walahul masalul a'la fis samawati wal ardh. Garis bawahnya ya, bagi Allah itu sifat-sifat yang maha tinggi di mana di langit dan di bumi. Itu maha mulia ya. Ya. Sebetulnya masih banyak dalil-dalil dalam Al-Quran. Kalau mau digali semuanya, mau diambil Al-Quran itu banyak. Karena Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu syarat dengan tauhid, penuh dengan tauhid. Maka sungguh terlalu ketika membuang dengan beraninya meniadakan sifat-sifat Allah hanya karena bertentangan dengan akal-akal mereka. Lalu ya, Allah mah aya panangan. Namun Allah aya panangan, Allah tersarua jeung urang. Karena apa? Karena mereka mengakal-akali. Ada yang tahu dari Al-Quran. Allah aya panangan. Kan jadi gitu kayak gitu. Karena apa? Karena mereka berpikir secara logika yang dinamakan dalam akidah itu adalah tasbih. Tasbih ya namanya, kita harus tahu. Tasbih itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena berpikir tasbih, jadi ya akhirnya mereka berpikir kumaha ya supaya begitu. Nah, wong leungitkeun we naon. Jadi we namina tadi taktil dihilangkan sifat Allah. Henteu ieu mah ulah dileungitkeun dia, dileungitkeun teh mah bahaya. Hayakeun ngan dirobah hartina lain kitu. Sama namina naon? Eta mah tahrif. Sareng naon? Namina teh si ayat teh dipengkolkeun, ditakwil. Ditahrif, sareng ditakwil. Itu karena tasbih permulaannya. Itu pasti penyakit seperti itu. Penyakit ketika akidah itu dimainkan dengan logika, bermain akal. Oh ya ilmu kalam. Nah Imam Syafi'i paling benci karena ilmu. Namun di perguruan tinggi mah ya ilmu namun kita filsafat. Iya. Anu bahasa eta geuninnya. Ya, biarlah itu pengalaman kita. Bayar narasumber jauh-jauh dosen dengan
beres capit sabelah lebar waktu, lebar biaya ya berjuta-juta hanya untuk mempermainkan logika sesat jelas sesat. Mengapa sesat ya? Ya sesat itu menurut ahli sunnah wal jamaah ya. Sesat itu menurut ahli sunnah wal jamaah. Ya kalau menurut mereka tidak sesat. Ya kita tersamu saja. Cuman awas kita kena subhat. Sebabnya lebih bahaya subhat dina akidah, lebih bahaya daripada subhat dina naon? Dina syariat. Dina syariat mah subhatnya karena bidah. Ya. Karena naon dosa. Cuma ada harapan diampuni. Kalau akidah itu celaka. Jadi karena syirik. Yakin mau diampuni syirik. Tanpa betul-betul tidak tobat kembali kepada tauhid. Karena lawan tauhid itu apa? Syirik. Kalau lawan sunnah bid'ah, lawan halal haram. Ada sih apa? Tengah-tengahnya naon subhat. Orang yang menyelamatkan diri dari subhat telah berarti menjaga agamanya. Kita kemarin anak sengaja materi kulkas itu di sekitar mencari guru, gitu ya. Jadi dilihat apakah sholat nyunah atau tidak. Ya, termasuk segala aspeknya. Terutama akidah, Sehebat apapun dia berbicara agama, namun akidahna teu bener jeung sholat teu nyunah, ya kita lebih baik barok ya. Berlepas diri. Tapi ya secara manusiawi maka samu. Tapi jangan sampai kita bercampur, bahaya. Oke lagi, tauhid namanya syirik. Bedanya kalau syirik tidak akan diampuni kalau tidak betul-betul taubat. Kalau sudah namanya bid'ah. Ya. Bid'ah ada harapan, tapi nemu kafarah tidak oke cilaka. Kalau halal lawannya haram. Tengah-tengahnya susah. Nah itu yang perlu dilakukan eta kena ya. Maka ya pendapatan nama memang mencari ilmu teh bebas cari ilmu mangga. Cuman harus selektif dalam mencari gurunya. Kalau ilmunya memang enggak. Ya ulah tasabuh, ulah ta'assub oke. Apa bukan? Ulah ta'assub oke. Sobiat ta'assub mah urang malah bentuk tidinya mambung diajar teh. Itu mah sobiat itu ta'assub. Enggak boleh ya hizbi itu mah ta'assub. Belajar mah selama asatidnya atau ustadznya nyunah ya mangga di mana we. Dan tidak ada salah satu lembaga itu bukan pemegang kunci surga. Kalau lembaga kita sempit, tapi kan kajian bubar lamun teu ustad didinya gitu, itu kan lucu ya. Kajian teu jadi we ngaji teh lamun teu ustad didinya mah. Emang pemegang sunnah itu tidinya unggul. Tapi kalau ustad yang sunnah ya harus terutama dalam akidah. Tapi lamun nepi kata asup gitu ya itu enggak ada ajaran seperti itu. Keliru, justru itu subhat. Ya, subhat. Tapi kan naon terjadi kajian gitu. Kalau ustaz naon lain dirinya, ya itu keliru juga. Ya. Kalau ilmu ya berdasar kepada qala Rasulullah dengan pemahaman para sahabat dari siapapun kita ambil. Tapi kalau mau berguru seperti kemarin kan disampaikan berguru kita kepada seorang jelas itu harus dilihat dulu. Samping kapasitas ilmunya, kata sahabat Abu Aliyah kemarin bagaimana? Dilihat sholatnya. Gitu aja namanya lamun sholat masih kena loba divariasi ya. Kita cari guru yang nyunah gitu. Selama variasi kalau sholat. Loba itu di memeh takbir oge kan variasi loba. Setelah disebut gitu. Coba gaya luar biasa ciptakeun sorangan. Memang sholatnya kan sekali disebut. Tercukup ku takbir pada kata Rasul kan. Fa'as bigil wudu wastik balil kiblat terus fakabir. Baguskan wudumu menghadap kiblat takbir.
a'udzu birabbin nas malikun nas ilahin nas ya muqallibal qulub usolli fardhal maghribi Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad Senin Selasa ya Allah ya disebut kabeh misalnya ya mah contoh teu benernya nama ya misalnya itu namanya di apa oh siun-siun tuh itu namanya di paria kata Rasul baguskan wudumu menghadap kiblat lalu takbir. Kalau menghadap kiblat langsung takbir ulah sagala disebut. Sebab contoh saha? Itu perintah Rasul seperti banyak ai salat mimiti tapi tinggalin ku imam geus maca Fatihah geus sagala masih kena sagala disebut. Imam atau salam sujud kene. Oh kita mah. Ribu atau tengah makmum. Alhamdulillah tapi dikembalikan tadi ya. Itulah perbedaan antara sunnah dengan bid'ah gitu. Jadi hati-hati kali dalam masalah akidah kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasul dalam sunnahnya. Sekali lagi sebetulnya ada banyak kalau mau diambil sumber akan banyak. Ini yang pokok-pokoknya saja seperti yang Anda lihat di kitab Fawaid ini ya. Jadi bisa disimpulkan ada ya hal-hal yang harus diperhatikan dalam tauhid apa asma wa sifat adalah sebagai berikut. Satu yang harus kita perhatikan adalah kita harus menetapkan semua nama dan sifat Allah Ta'ala tidak menafikan atau meniadakan dan tidak pula menolaknya. Satu ya, penting banget. Sekali lagi kita harus menetapkan semua nama dan sifat Allah Ta'ala tidak menafikan atau meniadakan dan tidak pula menolaknya. Tidak menafikan atau meniadakan dan tidak pula menolaknya. Itu satu ya, simpulan dari asma wa sifat. Yang kedua, tidak boleh melampaui batas atau bulu istilahnya ya. Tidak boleh melampaui batas. Bagaimana melampaui batas itu? Dengan menamai atau mensifati Allah Ta'ala, dengan menamai atau mensifati Allah Ta'ala di luar nama dan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Di luar sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Yang ketiga, tidak menyerupakan nama dan sifat Allah Ta'ala dengan nama dan sifat makhluk-makhluknya. Dengan nama dan sifat makhluknya. Tidak menyerupakan ya, tasbih namanya. Ingat ya, kita punya landasan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul. Selesai ya, sampai wa huwas samiul. Yang nomor 4 ada 5 nih kesimpulannya. Nomor 4, tidak perlu bahkan tidak mungkin untuk mencari tahu hakikat
dari sifat-sifat Allah tersebut. Dari sifat-sifat Allah tersebut. Bagian Allah atau hakikat sifat Allah. Ada sebagian sah, ada sebagian makhluk. Yang terakhir nomor 5, beribadah kepada Allah Ta'ala. Beribadah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan konsekuensi nama dan sifatnya. Sesuai dengan konsekuensi nama dan sifatnya. Konsekuensi nama dan sifatnya. Ingat ya, dalam ibadah itu termasuk apa? Doa, ya. Terus khauf, roja, menyembelih, itu ibadah. Roja itu mengharap, kita mengharap dapat pahala dari Allah, mengharap ridho Allah, menghadap surga Allah, itu roja. Kalau khauf sebaliknya, takut, takut siksa Allah, ya, takut tidak dirahmati. Iya. Sama mahabbah, sama cinta. Nah itu ya. Biasanya dalam doa yang suka rancu dengan ya, kita meminta sama Allah. Kalau memanggil ya meminta. Misalnya seperti ini, kita minta rezeki, tidak hanya ya rojak ya. Tapi ya rojak. Nah, jadi itu warzuqni atau warzuqni ya Razak, warzuqni ya Rahim, irhamna, irhamni. Jadi kadang ya karena memang pemahaman, kadang menyebutan jenengan Allah, tapi ternyuhunkan ya konsekuensinya akan berbeda dengan seorang yang paham dengan nama Allah. Kita meminta, misalnya kita seperti tadi itu yang meminta rezeki kepada Ar-Razzaq, sebutkan warzuqni, tapi warzuq kan dina duduk dua gitu ya, dina tahiyat dina ya, duduk yang bertujuh dua kan, tapi sendiri dan selanjutnya ada kan warzuq. Seperti itu contoh dari Rasul. Dan memang dalam ayat-ayat yang sudah kelewat bahwa kita berdoa kulitur rahman, kulitullah awitur rahman. Kita berdoa kepada Allah atau ar-Rahman atau dengan nama-nama yang lain ya. Jadi poin terakhir nomor 5, beribadah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan konsekuensi nama-nama dan sifatnya. Gitu ya. Ingat, hanya kepada Allah. Hatta kepada Rasul pun tidak boleh kita menyebut. Karena Rasul itu kayak gimana? Karena Rasul itu sama hamba seperti kita. Hamba Rasul. Iya, Rasul itu hamba Allah. Ya kalau banyak saudara kita yang meminta kepada Rasul, ya kalau bisa kita peringatkan mereka. Kalau tidak bisa ya gitu. Tugas kita tidak untuk merubah. Tugas kita hanya menyampaikan. Kamu lamun itu ngalawan pakai dalil mah gitu. Dalilnya pasti dalil ya tapi. Dalil anu dimakankan dulu kayak itu memang. Iya. Tapi kan tugas kita itu hanya menyampaikan, tidak ada sedikit pun tugas kita merubah orang lain. Tugas itu tuh menyampaikan. Terlebih dalam hal yang sensitif, akidah itu sensitif. Sampaikan sepengetahuan kita, tidak urusan rubah yang kena bagian Allah yang mereka. Ya karena banyak sekali saudara kita. Jadi dulur orang mah loba pisan anu langsung nyuhun ka Rasul teh loba. Tapi pada rumah kan seperti di beda 10.000 terus kuburan aja kalau diperingatkan menurut ajaran di Islam mah kieu kita buka assalamualaikum jadinya buka senang terus doakeun ulah diubah ngadihan wah teu ieu teu
karena itu ayat tugas orang kagak ngarobah. Kita harus menyampaikan kebenaran sesuai pengetahuan kita ya udah selesai. Nanti ya urusan mereka dengan Allah itu coba dan tidak. Terlebih lagi sekali lagi dalam urusan akidah dalam asmaul husna gitu ya banyak anak yang sering mendengar langsung dan makanya pakai speaker pamitnya langsung cuma kedatangan langsung mugi kanjeng Rasulullah misalnya Pak Arab paling mantan ini mayoritas yang nggak boleh itu sebetulnya bukan masalah sayur dari sayur memang nggak boleh dan nggak boleh musik ya yang itu minta meminta kepada yang gaib itu tidak boleh kepada selain Allah itu paten harga mati karena sekarang KRI unggul harga mati itu jadi meminta kepada selain Allah yang gaib itu tidak boleh masing ayat hirup kena teu kaci ari gaib mah contoh kieu Pak Ismail ke menang cilaka ingat ke anak wah ada sobirin Ustaz sobirin yang saya dipanggil di kejauhan tapi itu pakai HP itu naon bari kecuali kena bumi tilu kali Ustaz sobirin tulungan Ustaz sobirin tulungan da teh sirik gitu adanya anak hirup kan oh hana mun aya mah teh tatap muka apalagi yang sudah meninggal Rasulnya kan sudah meninggal dipentak gitu nggak boleh meminta itu hanya kepada Allah urusannya enggak kan hadir bisa anak kakaknya anak ayah kakek lah panggilnakeun bedog ci eta mah lamun aya lamun eueuh anak ku gelok kakek eueuh gorowo kana sadana kakek panggilnakeun bedog kakek anak di balanongan eueuh wana dicelukan di rumah berarti anak ada edan sama begitu kecuali yang boleh meminta kepada yang lain itu hanya kepada Allah dengan nama Allah atau dengan nama-nama yang lainnya kita minta. Itulah konsekuensi maksudnya kita beribadah kepada Allah Ta'ala dengan konsekuensi nama-nama dan sifatnya. Allah Ta'ala alam itu yang bisa disampaikan. Sehingga ingat rencananya soalnya iya tuh dia materi di mana-mana diajar tuh jadi acara itu bisa dijadikan karena urgen sekarang tauhid itu sangat urgen banyak orang yang secara tauhid itu tanda petik salah paham ya dengan bacaan benar alhamdulillah Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi kamu makan ya pengajian di komplek kenapa tanya-tanya tuh masuk disebarkan